Yang dirahmati Allah, hati-hati, ini penyakit di akhir zaman. Lindungi anak-anak kita dari apa? Mengabaikan salat 5 waktu, mengikuti syahwat, dan yang ketiga, mereka membaca Quran. Hati-hati juga, sekarang ada jenis penyakit yang ketiga. Rasulullah sudah mengingatkan sejak 1400 tahun yang lalu lebih. Nabi mengingatkan kita orang tua ini jangan hanya pandai mengajarkan baca Al-Quran, tapi harus juga pandai kita mendatangkan guru-guru Al-Quran, mengajarkan kepada anak kita makna Al-Quran, pemahaman Al-Quran yang benar. Supaya apa? Quran bukan hanya dibaca, dihafal di lisan mereka saja, sampai di tenggorokan saja, sampai di mulut saja, tapi tidak masuk ke dalam hati generasi-generasi yang muncul di akhir zaman. Yaqra'ul Qur'ana thalathatun, kata Nabi. Di akhir zaman nanti Al-Quran ini dibaca oleh 3 golongan. Mu'minun wa munafiqun wa fajirun. Semua golongan membaca Al-Quran. Ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang ahli maksiat. Semuanya baca Quran. Nggak bisa lagi dibedakan mana mukmin yang sejati, mana yang abal-abal, atau yang hanya berpura-pura beriman. Hati-hati. Nah, ini penyakit di akhir zaman. Sehingga orang munafik dan orang ahli maksiat, orang fasik, dia bisa berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan perilaku menyimpangnya, untuk melegalkan, melegitimasi perbuatan sesatnya. Oh, banyak Pak zaman sekarang Pak. Makanya saya tulis di buku ini, buku Tafsir Sesat, bagaimana cara orang-orang munafik, orang-orang yang cenderung kepada kefasikan, fujur, dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, menjadikan Quran itu makmum bagi pikiran jahatnya. Al-Quran jadi makmum, pengekor paham sesatnya. Al-Quran menjadi pembenar, legitimasi bagi perbuatan menyimpangnya. Ada yang dianggap sebagai cendekiawan intelektual, menulis bahwasanya tidak ada keharaman bagi orang-orang yang menyukai sesama jenis atau yang ingin menikah sesama jenis. Ya. Alasannya apa? Itu siksa yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut, katanya. Ini ditulis Pak, di jurnal, di buku. Bahkan ada jurnal dulu diterbitkan oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syariah. Fakultas Syariah yang mestinya Fakultas Syariah ini, mahasiswa itu harus membela syariat Islam, mempromosikan penerapan syariat Islam, bangga menjalankan syariat Islam. Mereka harusnya menjadi pendakwah-pendakwah untuk penegakan syariat Islam, malah membuat jurnal, kalau tidak salah namanya Justisia, di salah satu IAIN di Indonesia ini, tepatnya di Jawa Tengah. Itu menulis jurnal, menerbitkan jurnal, kumpulan-kumpulan tulisan, apakah dosen atau mahasiswa,
menulis judulnya itu Indahnya Kawin Sesama Jenis. Nah, indahnya kawin sesama jenis. Ada itu. Mereka menulis di redaksionalnya kalimat redaksi, dewan redaksi mengatakan hanya orang-orang primitif saja yang menganggap perkawinan sesama jenis itu abnormal. Hanya orang-orang primitif saja. Kenapa? Karena dulu proyek Tuhan menciptakan manusia, ya, itu dianggap kebablasan. Apalagi sekarang jumlah manusia ini sudah terlampau banyak. Sudah kebanyakan manusia, sulit cari makan katanya. Sulit cari pekerjaan, sulit untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena sudah banyak manusia. Maka perlu sekarang ini katanya nabi baru yang merevisi proyek Tuhan menciptakan manusia, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara syariat kawin sesama jenis, supaya jumlah populasi penduduk dunia ini tidak meledak. Karena kalau kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak ada itu yang namanya melahirkan anak. Ya, reproduksi itu hanya terjadi kalau ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Sampai begitu. Ada lagi yang menulis mengatakan azab Allah kepada kaum Nabi Lut itu, kaum Sodom, itu bukan karena mereka melanggar aturan dengan melakukan perkawinan sejenis, tapi itu hanyalah azab bagi mereka yang mengingkari wujud Allah, mengingkari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana azab yang Allah timpakan kepada kaum-kaum terdahulu. Ya. Nah, ini berbagai macam cara. Ya. Itu saya tulis di sini, mereka ini berbagai macam cara untuk menyesatkan umat Islam. Pakai dalilnya ayat-ayat Quran juga. Salah satunya yang mereka jadikan dalil, ya, itu ayat surat Ar-Rum, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Kalian diciptakan itu berpasang-pasangan. Tidak, Allah katanya tidak sebutkan pasangan di situ apakah sejenis atau lawan jenis. Maka sah-sah saja kalau ada di antara manusia yang diciptakan oleh Allah secara kodrati, secara fitrah, mereka cenderung untuk memilih pasangan yang sejenis. Itu. Ini tafsir sesat namanya. Betul. Maka di dalam Al-Quran sudah Allah beritakan model dari mana awal tafsir sesat ini berlaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita baca ayat 19 sampai 20 surat Al-A'raf. Itu kisah tentang Nabi Adam. Bagaimana Adam keluar dari sorga beserta istrinya Hawa. Allah menyatakan, "Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin." Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini. Silakan kamu makan apa saja yang ada di dalam surga ini. Syaratnya hanya satu, jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kamu makan buahnya. Semuanya halal buat kamu, semuanya boleh kamu makan, kecuali satu saja. Buah pohon ini jangan kamu makan. Mendekati pohonnya saja jangan. Nah, ini sudah diwanti-wanti oleh Allah. Kenapa?
kalau kalian berdua mendekati pohon itu, makan dari buah pohon itu, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Ini ada aturan main di dalam surga. Maka datanglah setan. Iblis ini kan musuh bebuyutannya Nabi Adam. Ketika diperintahkan sujud, dia tidak mau, menentang Allah, menentang perintah Allah. Iblis itu bukan berarti dia tidak beriman kepada Allah, beriman Pak. Iblis itu mentauhidkan Allah. Khalaqtani min nar, dia mengakui aku ini engkau ciptakan dari api. Artinya apa? Dia mengakui Allah sebagai penciptanya. Bahkan ada riwayat mengatakan iblis itu dulu adalah jenis malaikat, termasuk golongan malaikat yang ahli ibadah. Ribuan tahun dia beribadah kepada Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika datang satu perintah Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis, sujudlah kamu kepada Adam, semuanya malaikat diminta sujud. Ini kan perintah Allah. Bukan sujud untuk menyembah Adam, tapi untuk memuliakan, menghormati Adam, ciptaan yang sempurna yang Allah ciptakan untuk memakmurkan dunia ini, bumi ini. Nah, ada satu malaikat yang menolak. Inilah yang kemudian jadi iblis dia. Nauzubillah min dzalik. Maka mulai saat itu dia terusir, dia dilaknat oleh Allah karena tidak patuh kepada perintah Allah. Nah ini kalau ada manusia beriman, percaya kepada Islam, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, tapi perilakunya menentang perintah Allah, melawan syariat Allah, ini sama dengan iblis. Nauzubillah min dzalik. Yang begini banyak. Maka iblis datang kepada Adam dan Hawa untuk membisikkan kepada keduanya pikiran jahat. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdila lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ya. Setan membisikkan pikiran jahat. Apa pikiran jahat? Kepada Adam dan Hawa, yang mana itu berakibat aurat yang tertutup dari Adam dan Hawa ini tersingkap, menyebabkan aurat mereka berdua ini terbuka setelah turun dari surga, turun ke bumi. Mereka dilucuti dari pakaiannya, mereka sampai ke bumi ini dalam keadaan telanjang. Itu yang menyebabkan siapa? Setan. Maka apa yang dilakukan oleh iblis setan? Dia menawarkan penafsiran yang sesat kepada Adam dan Hawa. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Adam, tahu enggak ente? Apa yang menyebabkan Tuhanmu itu melarang kamu untuk mendekati dan makan pohon buah dari pohon khuldi ini? Tahu enggak? Saya kasih tahu. Ini penyebabnya kenapa Allah melarang kamu berdua makan buah pohon khuldi. Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, supaya kamu berdua, ya, Allah tidak suka mendekati pohon ini, karena kalau kamu dekati pohon ini, kamu makan dari pohon ini, kamu berdua akan menjadi malaikat, atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal di dalam surga. Ini tafsir sesat, Pak. Padahal Allah sudah menggariskan, kalau kamu makan dari buah pohon ini, kamu jadi orang zalim. Iblis bilang, kalau kamu berdua makan dari buah pohon ini, maka kamu akan menjadi orang yang kekal di dalam surga. Ini kan bertolak belakang.
Tapi dia masukkan pikiran jahat ini supaya masuk akal. Oh iya juga. Ya. Kenapa pula Allah larang-larang kita? Ya, jangan-jangan dengan sebab makan buah khuldi ini, ya kita betul seperti yang dikatakan oleh iblis, ditafsirkan oleh iblis, kita bisa jadi malaikat dan kita akan kekal di dalam surga. Nah, ini bertentangan dengan apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Apa kata iblis? Dia bersumpah kepada keduanya, Adam dan Hawa, sungguh aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Nah, ini kira-kira orang-orang liberal zaman sekarang, kaum neo-munafikin. Tahu neo-munafikin? Munafik model baru. Kelihatannya Islam, kelihatannya beriman, tapi dia mengotak-atik, menyesatkan manusia dari jalan Al-Quran, memberikan pemahaman tafsir-tafsir yang sesat dan menyimpang. Melegalkan perkawinan sejenis, melegalkan perkawinan beda agama, ya, menyebarkan paham bahwa semua agama itu benar, semuanya akan menuju surga, masuk surga semua. Ya, ini paham yang bertentangan dengan akidah Islam. Satu-satunya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi dan tidak akan diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, menjaga dengan pendidikan Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita nanti, generasi penerus kita, baca Quran tapi nggak sampai masuk ke dalam hatinya, cuma sampai tenggorokannya, ilmunya minim, ilmunya ikut apa kata barat, menafsirkan Quran dengan metode orang-orang barat menafsirkan Bible. Ini bahaya. Mengkritik teks Al-Quran, mengkritik sejarah Al-Quran, mengkritik bahasa, mengkritik sejarah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, mereka yang mengkritik, mengobrak-abrik kitab sucinya. Maka ini yang mereka ekspor kepada negeri-negeri Muslim, supaya kita memahami Al-Quran mengikuti cara mereka memahami kitab suci mereka. Maka lahirlah berbagai macam paham-paham liberal, paham-paham yang ingin merusak ajaran agama Islam, meliberalkan akidah, meliberalkan syariat, dan meliberalkan ajaran-ajaran akhlak. Maka saya mohon doa, mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Dengan ikhtiar kami bersama teman-teman, para da'i, para ulama muda di Jakarta, kita mendirikan lembaga Al-Fahmu Institute. Ya, sebagaimana namanya, pemahaman Al-Fahmu itu harus berada di posisi yang benar, memahami Al-Quran. Jangan cuma membaca. Rumah tahfiz, rumah tilawah, rumah Quran sudah banyak. Mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, tajwid, bahkan tahfiz. Tapi yang lemah di kita adalah tafsir dan tadabburnya. Anak-anak kita kalau sudah hafal Quran, tidak cukup hanya hafal Quran. Dia harus bisa memiliki ilmu dan perangkat untuk memahami Al-Quran secara baik dan benar, supaya terhindar dari berbagai macam subhat-subhat pemikiran. Maka kita punya program